akan bertarung melawan Chelsea untuk menggaet Dusan Vlahovic. Carlo Ancelotti masih mencari striker jika Kylian Mbappe tidak datang ke Real Madrid musim panas ini. Transfer Joselu agak mengurangi kekecewaan setelah kehilangan Karim Benzema. Tetapi, petinggi klub siap untuk menargetkan striker Juventus, Dusan Vlahovic. Kepindahan itu pasti akan cocok dengan Vlahovic karena Juventus terus dikaitkan dengan transfer Romelu Lukaku dari Chelsea. Masa depan Vlahovic mungkin ada di tangan klubnya. Tetapi, jika ada momen yang tepat, Madrid bisa masuk dalam beberapa pekan mendatang. Pep Guardiola tantang Barcelona soal transfer Bernardo Silva. Barcelona mencantumkan nama Bernardo Silva dalam daftar belanja mereka. Rencananya, Barca akan menembus Silva dengan menggunakan uang hasil penjualan Dembele. Lebih lanjut, Guardiola menantang Barcelona untuk terbang ke Inggris guna bernegosiasi dengan Manchester Biru. Guardiola menegaskan bakal berjuang mati-matian demi mempertahankan Silva dari sergapan raksasa Catalunya itu. Pemain-pemain Manchester United mau Mason Greenwood kembali. Berjalannya waktu, Mason Greenwood sudah mengikuti persidangan. Di awal tahun ini, Greenwood sudah dinyatakan tidak bersalah. Tapi, pihak Manchester United masih lakukan investigasi internal. Kabarnya, MU mau beri keputusan soal masa depan Greenwood di awal Agustus ini. Dilansir Mirror, para pemain senior Manchester United justru mau Mason Greenwood kembali ke skuad. Mereka sepakat Greenwood sudah jalani semua proses dan kini berhak dapat kesempatan kedua untuk main lagi. Ketar-ketir, Guardiola akui Arsenal sekarang lebih kuat berkat hadirnya Reyes. Manchester City akan berhadapan dengan Arsenal di Community Shield. Jelang duel tersebut, Guardiola berkomentar soal perekrutan Declan Rice oleh The Gunners. Ia mengakui bahwa Arsenal kini lebih kuat dari musim lalu. Guardiola juga meyakini The Gunners akan bisa kembali bersaing meraih gelar juara. Mikel telah membawa Arsenal kembali ke posisi semula, kata Guardiola. Ada banyak tim yang akan berjuang untuk segalanya, dan tantangannya sangat besar bagi kami, lanjutnya. Lavia sulit, Liverpool sekarang banting setir ke Gabri Veiga. Liverpool sempat dikaitkan dengan Gabri Veiga. Namun, rumor tersebut memudar secara perlahan. Kini, nama pemain Spanyol tersebut kembali dikaitkan dengan Liverpool. Kabarnya, The Reds memutuskan untuk mengejarnya. Kabar ini dilansir oleh Mirror. Laporan itu mengklaim bahwa Liverpool juga sudah mengajukan penawaran kepada pihak Celta Vigo. Nominalnya 25 juta euro. Namun, jumlah tersebut masih di bawah angka yang diminta oleh klub La Liga tersebut. Brahim Diaz dulu dibutuhkan Milan, kini diragukan Madrid. Kesuksesan selama di Milan tak membuat Brahim Diaz langsung bisa nyetel di Madrid. Selama 4 pertandingan pramusim El Real, dia cuma tampil 93 menit. Kesempatannya untuk menjadi starter cuma saat melawan AC Milan pada pertandingan pramusim pertama Madrid. Brahim Diaz juga cuma berlaga pada 45 menit pertama. 3 pertandingan lainnya, Carlo Ancelotti memainkan Brahim Diaz sebagai pengganti. Hal itu terjadi saat melawan Manchester United, Barcelona, dan Juventus. Bayern ajukan tawaran terakhir untuk Kane. Dikutip The Athletic, Bayern memberikan tawaran 2 triliun rupiah kepada Tottenham yang harus dijawab paling lambat tengah malam waktu setempat. Dengan rincian 100 juta euro di muka dan sisanya 20 juta euro sebagai bonus. Bayern merasa itu adalah valuasi yang paling pas untuk Kane. Bayern tidak mau berlarut-larut dalam proses negosiasi dengan Tottenham. Jika memang Tottenham masih menolak, Bayern akan mundur dan mengalihkan buruan ke pemain lain. Josko Gvardiol resmi gabung Manchester City, jadi bek termahal kedua di dunia. Lewat laman resmi mereka, Manchester City mengumumkan bahwa Gvardiol menandatangani kontrak 5 tahun. Bek asal Kroasia itu akan berada di Etihad Stadium hingga 30 Juni 2028 mendatang. Manchester City tidak menyebutkan secara rinci berapa nilai transfer Gvardiol. Namun, BBC mengatakan kalau kepindahan Gvardiol memakan biaya 77 juta pounds. Gvardiol pun menjadi bek termahal kedua sepanjang masa setelah Harry Maguire. Rekrut David Raya, Arsenal singkirkan Aaron Ramsdale. Paul Merson menilai Ramsdale terlalu banyak melakukan kesalahan saat mengawal gawang Arsenal. Karena itu, Merson tidak heran kalau Arteta ingin mendatangkan Raya. Saya suka Ramsdale, tapi dia membuat beberapa kesalahan baru-baru ini, kata Merson kepada Sportskida. Arteta cukup kejam, dan saya pikir dia tidak menerima kesalahan yang tampaknya terus terjadi. Tidak mengejutkan saya bahwa Arsenal mengincar David Raya. Tidak mungkin dia mendapatkannya dengan harga mahal hanya untuk duduk di bangku cadangan.
Atalanta sukses telikung Inter Milan untuk transfer Gianluca Scamacca. Menurut Fabrizio Romano, West Ham akan menjual Scamacca ke Atalanta. Mereka memilih melepasnya ke Ladia karena memberikan penawaran yang lebih besar ketimbang Inter. Atalanta melayangkan tawaran sebesar 25 juta euro plus bonus berupa 5 juta euro. Tak hanya itu saja, Ladia juga menyertakan klausul komisi 10% dari penjualan sang pemain. Scamacca juga akan segera menjalani pemeriksaan medis di Italia. Kepindahannya ke Dewi Stadium diyakini akan tuntas dalam waktu dekat. Rasmus Højlund diragukan bisa buat perbedaan di MU. Kedatangan Højlund tak akan menambah opsi di lini depan Manchester United. Namun, Lineker tidak yakin kalau Højlund bakal bisa membuat perbedaan untuk setan merah. United telah menghabiskan banyak uang untuk striker Denmark, Rasmus Højlund dari Atalanta. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya sering melihatnya, kata Lineker kepada The Sun. Mungkin mereka melihatnya sebagai pemain untuk jangka panjang, tapi saya tidak yakin dia akan membuat perbedaan untuk mereka. Digoda klub Arab Saudi, Joao Cancelo terancam batal ke Barcelona. Barcelona tengah mengupayakan transfer Joao Cancelo dari Manchester City. Beberapa hari lalu, klub asal Catalunya itu dilaporkan telah mencapai kesepakatan personal dengan bek sayap timnas Portugal tersebut. Namun, Man City menginginkan uang cukup besar untuk transfer Cancelo. Hal itu diyakini bakal membuat negosiasi transfer kedua belah pihak menjadi alot. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh salah satu klub Liga Arab Saudi untuk membajak transfer Joao Cancelo. Wojciech Szczesny ingin bertahan, tapi terserah Juventus. Kontrak Wojciech Szczesny sedianya masih tersisa 2 tahun lagi, alias baru akan habis pada Juni 2025 mendatang. Tapi, pada bursa transfer musim panas ini, spekulasi soal masa depannya di Juventus merebak kencang, setelah Bayern Munich dikabarkan berminat merekrutnya. Namun Szczesny berharap bisa terus bermain untuk Juventus, setidaknya hingga masa kerjanya habis 2 tahun lagi. Tapi, kiper timnas Polandia tersebut menyerahkan sepenuhnya keputusan soal itu ke manajemen klub. Mauricio Pochettino sindir PSG yang tak bisa raih juara Liga Champions. Pochettino mengelola PSG selama 1,5 musim, tetapi ia gagal memenuhi ekspektasi manajemen klub. Pochettino tak mampu mempersembahkan gelar UCL. Itu sebabnya manajemen PSG memecat Pochettino musim lalu. Kalian tak bisa menang apabila hanya mendatangkan pemain kelas dunia tanpa ada tujuan membangun tim. Liverpool menang setelah kerja keras membangun tim selama bertahun-tahun dan menjaga konsistensi. Manchester City juga begitu, selama 7 tahun bersama Pep, demikian pula Madrid, kata Pochettino. Sponsor bantu Liverpool demi datangkan Kylian Mbappe. Belakangan, ada laporan menyebutkan bahwa Liverpool masuk dalam perburuan Mbappe. Namun, mereka tak mau membeli Mbappe lantaran kekuatan finansialnya yang kalah dari Real Madrid. Akhirnya, ide meminjam Mbappe muncul. Hanya saja, mereka juga harus memiliki anggaran lebih demi menggaji bomber 24 tahun tersebut. Namun, upaya Liverpool mendatangkan Kylian Mbappe mendapatkan bantuan. Sponsor Liverpool bersedia memuluskan misi dalam mendatangkan Mbappe ke Anfield. Xabi Alonso punya peluang gantikan Jurgen Klopp di Liverpool. Sebagai informasi, Xabi Alonso baru saja menandatangani kontrak baru bersama Bayer Leverkusen berdurasi 3 tahun yang akan mengikatnya hingga 2026. Sementara itu, Jurgen Klopp belum lama ini juga memperpanjang masa baktinya selama 2 tahun. Yang awalnya akan berakhir pada 2024, kini menjadi 2026. Mungkin memang sebuah kebetulan, namun bukan berarti mustahil. Dalam kurun waktu 3 tahun mendatang, Xabi Alonso akan menjadi pengganti Jurgen Klopp. Jurgen Klopp masih ngotot kejar target Inter Milan, usai bungkus Romeo Lavia. Romeo Lavia dikabarkan makin berpotensi gabung Liverpool. Namun, menurut laporan Express, Jurgen Klopp masih tetap ingin mengincar gelandang baru untuk memperkuat lini tengah timnya. Ternyata, pemain yang jadi incaran Klopp adalah Ryan Gravenberch dari Bayern Munchen. Gravenberch sendiri masih berumur 21 tahun dan butuh banyak pengalaman. Sementara Liverpool sepakat dengan Klopp untuk mendekati Gravenberch dan siap melayangkan proposal pertama mereka ke pihak Munchen. Manchester United tertarik boyong Leon Goretzka dari Bayern Munchen. Dilansir dari The Sun, Manchester United memasukkan Goretzka ke dalam daftar pemain incaran pada bursa transfer musim panas ini. Goretzka tengah menjadi sorotan karena tak masuk dalam skema Thomas Tuchel, yang lebih memilih untuk menduetkan Joshua Kimmich dengan rekrutan anyar mereka, Konrad Laimer. Erik ten Hag pun mengharapkan pemain tim nasional Jerman itu memutuskan hengkang dan bergabung dengan setan merah.
Vlahovic ingin bertahan di Juve, namun takkan tolak Chelsea. Diberitakan Gazzetta dello Sport, Vlahovic sejauh ini tidak meminta masuk daftar jual. Ia pun tampak senang menjalani tur pramusim ke Amerika Serikat bersama Juventus. Meski begitu, ia menyadari bahwa potensi transfer itu mungkin terjadi padanya. Dan ia tak akan menentang jika itu memang yang terbaik. Namun, ia ingin menunjukkan bahwa jika dirinya sampai pindah ke Chelsea, itu disebabkan keputusan manajemen. Hasil pramusim, Manchester United versus Lens, skor 3-1. Manchester United mengalahkan Lens dengan skor 3-1 dalam laga uji coba pramusim 2023. Pertandingan ini digelar di Old Trafford. Lens sempat unggul terlebih dahulu di babak pertama. Mereka mencetak gol melalui tendangan jarak jauh Florian Sotoka. Namun, Manchester United berhasil bangkit di babak kedua. Mereka meraih kemenangan berkat gol Marcus Rashford, Anthony dan Casemiro.